Selamat pagi, kami dari GK28, kami akan memberikan materi tentang determinan perilaku hidup sehat sakit hipertensi di Indonesia dan Amerika. Pendahuluan, hipertensi adalah peningkatan darah yang dimana gejala itu tidak timbul. Nah, harus memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu agar mengetahui gejala penyakit hipertensi. Nah, kasus hipertensi menurut PB dan DKK menyatakan bahwa kasus hipertensi di Indonesia mencapai 63 juta pada tahun 2018. Dan menurut S 2021 dilansir dari American Heart Association, penduduk Amerika yang berumur 20 tahun hipertensi sebanyak 74,5 juta. Namun sekitar 90-95% belum diidentifikasi terkena hipertensi. Tekanan darah itu, kategori normal itu untuk sistolik di bawah 120, untuk diastolik di bawah 80, untuk prehipertensi sistolik 120 sampai 139 dan diastolik 80 sampai 89. Untuk hipertensi stadium 1 di atas 140 dan untuk diastolik di atas 90. Untuk hipertensi stadium 2 di atas 160 dan untuk diastoliknya 90. Dilanjutkan. Analisis faktor perilaku hidup sehat sakit yang berhubungan dengan kejadian penyakit hipertensi di Indonesia, yaitu faktor kesehatan atau kesehatan. Yaitu faktor kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, menurut Bloom, tahun 1908, merincikan 3 domain yang mempengaruhi perilaku, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang pertama, domain kognitif, yaitu di mana domain lebih menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa bagaimana salah satu respon pada pasien saat mengalami penyakit hipertensi untuk tidak lebih banyak berpikir. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa salah satu pasien itu harus bisa lebih berpikir lebih luas bagaimana cara mengatasi selain mendapatkan bantuan medis maupun obat, yaitu dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Yang kedua, yaitu domain efektif, yaitu di mana lebih menekankan mengenai perasaan dan emosi. Nah, di sini cenderung lebih ditekankan bahwa pada pasien yang mengidap penyakit hipertensi, apabila saat kambuh, untuk lebih mengurangi rasa panik dan beban pikiran. Nah, yang ketiga yaitu domain psikomotor. Domain psikomotorik, di mana domain ini lebih menekankan untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengerjakan atau melakukan tindakan sehingga tidak menimbulkan efek samping yang lebih pada pasien yang mengalami penyakit hipertensi. Baik, dilanjutkan pada faktor berikutnya. Selanjutnya, pada faktor lingkungan. Di Indonesia pada usia 25-44 tahun, persentase hipertensi sebesar 29%. Pada usia 45-64 tahun, sebesar 51%, dan pada usia lebih 65 tahun ke atas sebesar 65%. Hal ini terjadi karena seseorang yang mempunyai riwayat keluarga hipertensi, beberapa keturunannya akan berinteraksi dengan lingkungan dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Seorang penderita yang mempunyai sifat genetik hipertensi premier atau esensial, apabila dibiarkan secara alamiah tanpa intervensi terapi bersama lingkungannya, akan menyebabkan hipertensi berkembang, dan dalam waktu 30-50 tahun akan timbul tanda dan gejala. Di Amerika, diperkirakan 1 dari 4 orang dewasa menderita hipertensi. Prevalensi hipertensi di Amerika. Selain itu, WHO tahun 2004, pertambahan jumlah penduduk dengan angka kejadian obesitas tertinggi terjadi di Amerika dan Rusia, yaitu sebesar 30% setiap tahun. Berdasarkan data WHO, urutan konsumsi merokok terbanyak di dunia antara lain Amerika Serikat sebanyak 451 miliar batang rokok. Faktor lingkungan pada penyakit hipertensi, baik pada negara Indonesia maupun negara Amerika, meliputi yang pertama, kebiasaan merokok, yang kedua, mengonsumsi alkohol, yang ketiga, mengonsumsi santan-santan, dan yang keempat, terlalu sering makan yang bergorengan.
Dilanjutkan dengan faktor budaya. Yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim. Tidak sedikit masyarakat pesisir maupun kota mengonsumsi makanan laut secara berlebihan yang mengandung hiperkolesterolemiah yang cenderung mengakibatkan hipertensi, terutama untuk lansia. Contohnya, pada masyarakat Bajo, mereka sering sekali mengonsumsi kerang, balor, tetehe, bulu babi, babado, dan mereka juga sering memakan ikan mentah yang dijemur dan memakai garam. Sedangkan masyarakat Amerika yang gaya hidupnya sangat tinggi, mereka biasa memakan daging atau fast food yang mengandung garam lumayan tinggi yang dapat juga menyebabkan hipertensi. 40 juta masyarakat Amerika berisiko menderita hipertensi, 40% diantaranya berasal dari kalangan Afro-Amerika. Tetapi, memang jumlah masyarakat Amerika lebih sedikit untuk mengidap hipertensi dibandingkan Indonesia, karena banyak juga dari mereka yang senang makan makanan yang tinggi kali. Berikutnya yaitu faktor ekonomi dan kehidupan sosial. Salah satu penyebab penyakit hipertensi yaitu stres. Hipertensi sudah tidak asing lagi dalam masalah kesehatan masyarakat dunia. Keadaan ekonomi merupakan salah satu dari penyebab stres. Keadaan ekonomi seseorang akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang tersebut. Keadaan ekonomi yang disebut di sini yaitu berhubungan dengan jumlah penghasilan dan pengeluaran biaya hidup sehari-hari serta jenis pekerjaan. Hal ini dapat berpengaruh pada pola hidup seseorang yang dapat menyebabkan kesehatan dan pikiran seseorang yang menjadi terganggu yang memicu stres itu untuk datang. Di Indonesia, seseorang dengan sosial ekonomi rendah sangat rentan untuk terserang penyakit hipertensi. Hal ini karena beban pikiran akan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang membuat seseorang stres dan menyebabkan darah tinggi atau penyakit hipertensi. Menurut penelitian dari hasil perhitungan data, penderita hipertensi paling banyak terjadi pada laki-laki. Tingkat stres itu pada umumnya disebabkan karena ekonomi yang tertekan dan kemiskinan. Penderita hipertensi di Indonesia tidak sebesar di negara maju. Seperti di negara Amerika, sekitar 20% masyarakatnya menderita hipertensi. Pada negara maju, hipertensi menjadi penyakit yang paling dominan dan membutuhkan penanganan yang serius. Di Amerika, sosial ekonomi tinggi dapat memicu stres yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Karena semakin majunya zaman, modernisasi, masyarakat kota serta masyarakat kelas menengah atas lebih memilih untuk memakan makanan siap saji. Hal ini mereka juga memiliki kebiasaan makan makanan berlebihan, kurang beraktivitas dan kurang berolahraga. Akibatnya, banyak masyarakatnya yang menderita penyakit hipertensi. Di Amerika juga penanganan untuk penderita hipertensi masih kurang maksimal terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi rendah serta masyarakat yang berkulit hitam. Ketika sosial ekonomi tinggi dapat memicu stres yang mengakibatkan tekanan darah. Karena semakin majunya zaman, modernisasi yang dapat mengubah pola hidup masyarakat, seperti masyarakat kelas menengah atas dan masyarakat kota akan memilih untuk memakan makanan siap saji dan memiliki kebiasaan makan berlebihan, kurang berolahraga, dan kurang istirahat. Akibatnya, banyak masyarakatnya yang terkena penyakit hipertensi. Di Amerika juga penanganan untuk penderita hipertensi masih kurang optimal pada individu yang berkulit hitam dan memiliki ekonomi rendah. Untuk faktor berikutnya, masuk ke dalam faktor praktisi kesehatan atau keperawatan. Jadi yang pertama, apa sih dampak dari faktor praktisi kesehatan atau keperawatan? Jadi hipertensi itu adalah termasuk penyakit yang paling sering ditemukan di negara berkembang. Penyebab kematian karena hipertensi itu mencapai 10% menurut Patel et al. Pada tahun 2011. Dan juga tercatat oleh WHO, terdapat 1 miliar orang yang mengidap penyakit darah tinggi di tahun 2018 dan diprediksikan akan semakin meningkat pada tahun 2025 mendatang. Dan hampir setengahnya itu dialami oleh negara berkembang. Bahkan di Indonesia sendiri, kasus hipertensi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 25,8% menjadi 34,1% menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2018. Sedangkan di negara maju, contohnya di negara Amerika Serikat, diambil dari data The National Heart and Nutrient Examination Survey menunjukkan bahwa hipertensi pada orang dewasa mengalami peningkatan selama 2 dasawarsa di Amerika Serikat, yaitu mencapai 29 sampai 31%. Jadi dampak paling utama dari penyakit hipertensi di Amerika Serikat itu adalah kematian. Yang berikut penyebab penyakit hipertensi. Jadi
Hipertensi itu dominan diderita oleh lansia akhir pada 56 sampai 65 tahun. Nah, menurut penelitian dari Zinat et al. Tahun 2016, menyebutkan bahwa rata-rata umur penderita hipertensi adalah 63 tahun. Kenapa hipertensi itu ditemukan paling banyak ada di lansia? Karena ada terjadinya penurunan sifat elastisitas pembuluh darah dan fungsinya sehingga menyebabkan pada berkurangnya dan terjadinya kekakuan pada dinding pembuluh darah. Nah, penyebab munculnya hipertensi belum dapat diketahui secara pasti, tetapi gaya hidup yang diterapkan sangat berpengaruh. Bagaimana mengatasi faktor praktisi kesehatan atau keperawatan? Jadi pelaksana kesehatan atau keperawatan penyakit hipertensi baik di Indonesia maupun di Amerika adalah dengan melakukan perubahan gaya hidup dan teratur dalam pengobatan. Juga dengan melibatkan pasien untuk merawat diri sendiri, contohnya seperti melakukan aktivitas fisik, rutin meminum obat-obatan, diet sehat rendah lemak dan garam, dengan tujuan untuk mengurangi resiko penyakit hipertensi. Dan juga diharapkan kepada para aparat kesehatan melakukan peningkatan penyuluhan yang efektif dan efisien yang turut melibatkan pihak jurusan keperawatan dan puskesmas tentang penyakit hipertensi ini, agar masyarakat pun semakin mendapat pengetahuan dan cara terbaik dalam mengatasi dan mengurangi penyakit hipertensi, terutama pada lansia. Faktor berikutnya. Baik, untuk faktor spiritual keyakinan dan nilai hidup. Kita tahu bahwa hipertensi disebabkan oleh stres, depresi, dan tekanan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai spiritual yang kuat akan merasakan ketenangan diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat memotivasi diri mereka. Keyakinan juga salah satu cara efektif untuk menyembuhkan hipertensi, karena dapat membantu seseorang untuk mengetahui diri mereka sendiri. Seseorang yang biasanya sering merokok atau memiliki pola hidup yang buruk, biasanya akan lebih mudah terkena hipertensi daripada seseorang yang mempunyai nilai hidup yang baik. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan nilai kehidupan yang sehat agar kita dapat terhindar dari hipertensi. Next slide. Oke, jadi kita masuk pada perbandingan antara Indonesia dengan Amerika. Next. Jadi, faktor yang paling berpengaruh di Amerika Serikat adalah faktor ekonomi. Karena di Amerika, ekonomi rendah memicu stres yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Karena semakin majunya zaman, dapat mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih praktis. Serta soal makanan. Di Amerika Serikat mempunyai kebiasaan makan makanan cepat saji yang berlebihan dan kurang beristirahat. Akibatnya, banyak yang terkena hipertensi atau darah tinggi. Next. Oke, selanjutnya mengenai perbandingan faktor-faktor yang terjadi dalam negara Indonesia dan negara maju. Berdasarkan 6 faktor yang telah kita pelajari, bahwa terdapat 6 faktor ini yang paling berpengaruh besar adalah faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi sangat-sangat berpengaruh besar terhadap penyakit hipertensi ini. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi hari ini adalah adanya kasus hipertensi di negara Indonesia dan juga di negara maju Amerika Serikat itu memiliki kesamaan mulai dari kebiasaan serta cara hidup dalam mengkonsumsi makanan dan juga tekanan dalam beban pikiran yang dipicu oleh faktor-faktor yang telah ada. Di negara Indonesia haruslah ada pengembangan dalam menjaga pola makan dengan baik dan juga teratur serta mengurangi konsumsi garam yang tinggi. Dan juga bagi negara Amerika Serikat, sebagai negara maju, haruslah ada suatu pengembangan dalam pengurangan konsumsi makanan cepat saji yang mengandung garam yang tinggi, serta harus memperbanyak waktu untuk beristirahat yang cukup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.